Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Makfira dengan NIM 19931400043, kelas Manajemen A Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar produktivitas. Produktivitas pada dasarnya merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari ini dikerjakan untuk kebaikan hari esok. Menurut pendapat Sodomo tahun 1991. Sebagai sebuah fenomena, produktivitas berkisar dari efisiensi untuk efektivitas, untuk tingkat turnover dan ketidakhadiran, dan mengukur output dan mengukur klien serta kepuasan konsumen, serta mengukur sesuatu yang tidak tampak secara jelas, seperti gangguan dalam alur kerja dan juga mengukur seperti moral, loyalitas, dan kepuasan kerja. Produktivitas dapat dianggap sebagai suatu ukuran yang komprehensif tentang bagaimana organisasi dapat memenuhi kriteria seperti tujuannya, yaitu sejauh mana produktivitas dapat tercapai dan efisiensinya, seberapa efektif sumber daya yang digunakan, yaitu dengan melakukan hal yang benar, serta efektivitasnya tentang hal apa yang telah dicapai dibandingkan dengan apa yang mungkin dicapai dengan melakukan hal yang benar. Selanjutnya, konsep produktivitas. Konsep produktivitas dapat dikaitkan dengan kualitas output, input, dan interaksi proses antara keduanya. Suatu elemen penting adalah kualitas tenaga kerja, manajemen dan kondisi kerjanya, karena elemen tersebut yang dapat mendorong kenaikan produktivitas kerja dan peningkatan kualitas hidup secara berisiko. Selanjutnya, unsur-unsur produktivitas, yaitu ada 3, efisiensi, efektivitas, dan kualitas. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi merupakan ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan atau input yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai, baik secara kuantitas maupun waktu. Dan unsur produktivitas yang ketiga, yaitu kualitas. Kualitas adalah ukuran yang menentukan seberapa jauh penentuan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen. Untuk mencapai tingkat produktivitas yang optimal, maka perlu dilakukan melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan semua usaha, kecakapan, keahlian, modal, teknologi, manajemen, informasi, dan sumber daya-daya lainnya secara terpadu untuk melakukan perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Kriteria dalam melakukan pengukuran produktivitas ada 3, yaitu validitas, kelengkapan, dan dapat dibandingkan. Yang pertama, validitas. Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan berhubungan dengan ketelitian dengan seluruh output dan input. Dan yang ketiga, dapat dibandingkan. Pentingnya pengukuran produktivitas terletak pada kemampuan untuk dapat membandingkan antara periode dengan periode dengan objektif atau standar sehingga dapat dilihat apakah penggunaan sumber lebih efisien atau tidak dalam mencapai hasil. Selanjutnya yaitu ada beberapa faktor turunnya produktivitas. Yang pertama, ketidakmampuan manajemen dalam mengukur, mengevaluasi, dan mengelola produktivitas perusahaan. Yang kedua, motivasi karyawan yang rendah karena sistem pengukuran dan penghargaan yang diberikan tidak berkaitan dengan produktivitas dan tanggung jawab dari perusahaan. Yang ketiga, pengiriman produk yang sering terlambat karena ketidakmampuan memenuhi jadwal yang ditetapkan sehingga mengecewakan pelanggan. Yang keempat, peningkatan biaya-biaya untuk proses produksi, pemasaran. Dan yang kelima, pemborosan penggunaan sumber daya material, tenaga kerja, energi, modal,
waktu, informasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, terdapat konflik-konflik dan hambatan-hambatan dalam tim kerjasama yang tidak terpecahkan, sehingga menimbulkan ketidakefisiensian dalam kerjasama dan partisipasi total dari karyawan. Mengukur produktivitas. Konsep dalam mengukur produktivitas perlu memperhatikan beberapa kesalahpahaman umum yang sering terjadi. Kesalahpahaman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas tidak hanya sekedar masalah efisiensi tenaga kerja atau produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, produktivitas tidak sama dengan peningkatan output atau kinerja. Yang ketiga, produktivitas sering menimbulkan kebingungan untuk membedakan antara produktivitas dan profitabilitas. Yang keempat, banyak yang mempercayai bahwa pemotongan biaya selalu meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, contoh dari rasio produktivitas adalah kilometer perjalanan per galon bensin, di mana bensin adalah input dan kilometer merupakan output. Namun, input banyaknya bensin tidak hanya digunakan untuk menentukan efisiensi kinerja mobil. Faktor-faktor yang terkait lainnya seperti kecepatan, arus lalu lintas, efisiensi mesin, dan efisiensi bahan bakar adalah sama-sama terlibat dalam perhitungan indeks input. Ukuran output kilometer perjalanan dapat menjadi ukuran dari efektivitas atau besarnya hasil yang dicapai. Dengan demikian, produktivitas menjadi suatu pencapaian tingkat kinerja tertinggi dengan pengeluaran sumber daya rendah. Hal ini merupakan suatu rasio kualitas dan kuantitas produk terhadap berbagai sumber daya yang digunakan untuk mengukur produktivitas. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.